مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana rahimahullah dalam sahihnya, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastah fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkara yang didapati manusia dari kalam nubuwah, yaitu dalam tastah fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau mau. Naam, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan kita dengan suatu perkara yang dapat membuat manusia bersikap hati-hati, yaitu rasa malu. Artinya kalau seseorang itu dia tidak punya lagi rasa malu, maka silahkan dia lakukan sesuka hatinya, apapun yang dia mau. Dan memang waliyadu billah, ketika rasa malu ini dicabut oleh Allah dari seseorang, maka kita akan melihat kehidupan orang itu benar-benar berantakan. Dia tidak mempedulikan mana yang halal dan mana yang haram, tidak mempedulikan batasan-batasan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh, dan seterusnya, karena memang tidak lagi punya rasa malu. Tapi kalau seorang punya rasa malu, maka dia akan hati-hati. Sebab itu datang dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Artinya ketika malu itu tidak ada, maka sebahagian iman itu tidak ada pada diri seseorang. Nah, kalau sebagian iman itu tidak ada pada diri seseorang, maka orang itu seenak-enaknya saja dia bisa berbuat. Bukan haknya dia bisa katakan itu hak dia, bukan miliknya bisa dia ambil, dan seterusnya. Bahkan penampilannya, ya, kalau kita lihat manusia pada zaman ini, ya, dia berpenampilan sesuai dengan kehendak hatinya.
tidak mau tahu apakah itu lelaki ataukah itu wanita. Ya karena memang telah hilang rasa malu pada dirinya. Auratnya tidak dia tutupi. Ya bahkan kalau dia mau ambil barang orang pun dia ambil saja seenak-enaknya. Maka ini apa? Karena tidak ada rasa malu. Maka malu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Malu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yani ma min syai'in fil mizan athqala min husnil khuluq. Kata Rasulullah, tidak ada suatu perkara yang lebih berat pada timbangan, yakni pada timbangan amalan seseorang di hari kiamat ya. Di hari kiamat itu ada suatu makhluk Allah yang namanya timbangan. Timbangan itu makhluk Allah. Nah, dia akan menimbang amal-amal manusia dan akan menimbang manusia itu sendiri. Jadi itu para ulama ya berselisih pendapat. Ketika di hari akhirat manusia atau ketika ditimbang itu, yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang itu catatan amal kebaikan dan keburukan seseorang atau manusianya juga ditimbang? Maka jawabnya semuanya ditimbang. Amal kebaikannya dan dianya juga ditimbang. Sampai-sampai suatu ketika ada suatu hadis ya. Ada seorang laki-laki yang dia datang di hadapan Allah pada hari kiamat itu dengan membawa 99 catatan keburukan. Orang ini datang di hadapan Allah bawa 99 catatan keburukan, yang satu catatan keburukan itu panjangnya sejauh mata memandang. Sangat panjang, sangat besar, sangat luas. Di dalamnya tertulis keburukan-keburukan semuanya. Dan ada 99 catatan itu. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang engkau ingkari dari catatan-catatan keburukan yang ada di sini? Maka dia tidak ada satupun yang dia ingkari. Semuanya benar. Maka dikatakan lagi kepadanya, apakah engkau mempunyai udzur? Apakah ada alasan yang sekiranya ada di antara keburukan-keburukan yang engkau lakukan ini karena ada udzur-udzur yang syar'i, barangkali engkau terpaksa atau barangkali tidak tahu dan seterusnya? Maka dia katakan tidak ada udzur ya Allah, sama sekali tidak ada udzur. Lalu ditanyakan lagi, apakah engkau mempunyai amalan amal kebaikan? Maka dia katakan tidak ada. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang ini sama sekali tidak punya amal kebaikan. Dia datang membawa 99 catatan amal keburukan. Ketika ditanyakan kepadanya apakah ada amal kebaikan, dia katakan tidak ada. Maka malaikat mengatakan bahkan ada, engkau mempunyai kebaikan. Maka para malaikat itu menunjukkan kepadanya bitaqah, sebuah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka orang ini pun berkata, ada apa dengan satu bitaqah ini, satu kartu ini, satu catatan ini dibandingkan dengan 99 lembaran kejelekan ini? Dan satu lembaran itu bayangkan panjangnya sepanjang mata memandang. Semuanya bertuliskan keburukan-keburukan. Bahwa dulu si fulan ini pernah mencuri barang orang ini di sini, tanggal sekian, tahun sekian di tempat ini. Orang ini pernah menipu, orang ini pernah merampas hak orang lain, orang semua ditampakkan. Jadi waliyatubillah, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amal-amal manusia nanti di hari akhirat itu ditampakkan. Kita berdoa mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita dari
di hadapan khalayak ketika Allah membongkar aib-aib manusia. Bisa saja di dunia seseorang itu dia berpenampilan layaknya seorang yang alim, seorang yang jujur, tetapi di hari akhirat kalau dia punya kemaksiatan dibongkar di hadapan orang banyak. Seperti siaran langsung begitu, siaran ulang, melihat kemaksiatan-kemaksiatannya. Bahkan yang dia sudah lupa sekalipun akan ditampakkan di hadapannya. Dan orang ini tidak ada satu kemaksiatan pun yang tertulis di dalam 99 catatan keburukan itu yang dia ingkari. Semuanya benar. Dan semuanya dia lakukan dengan senang hati, yakni tanpa ada utur. Lalu dia hanya punya satu kebaikan, yaitu satu bitaqah, satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Orang ini pun merasa aneh, merasa heran. Ya Allah, untuk apa satu kartu ini jika dibandingkan dengan 99 catatan keburukan ini? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada para malaikat untuk meletakkan catatan-catatan keburukan itu pada satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah itu pada satu daun timbangan yang lain. Dan ternyata apa yang terjadi, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari seluruh catatan-catatan keburukannya. Maka dengan itulah, dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah. Inilah kasih sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan bahwasanya yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Selama kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Bayangkan orang ini punya kemaksiatan yang begitu banyak, tetapi dia tetap Islam. Dia punya kalimat tauhid, dia punya kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah, tuntunlah orang yang hendak mati dari kalian itu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, orang ini punya kalimat la ilaha illallah. Orang ini Islam, orang ini Muslim, orang ini masih ada padanya iman. Dia tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Maka dengan karunia dan rahmat Allah, keislamannya itu bermanfaat bagi dia atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka ini penting sekali menjaga kalimat la ilaha illallah. Jangan melakukan hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah itu terjatuh dalam kesyirikan. Apakah kesyirikan itu adalah syirik akbar ataukah syirik asghar? Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini pelajaran bagi kita bahwa di hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan. Dan timbangan itu adalah salah satu makhluk Allah. Bahkan timbangan itu mempunyai kifah, mempunyai daun timbangan. Yang nanti di daun timbangan itu diletakkan amal baik dan amal buruk seseorang. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimana wa rahimahullah, yaitu bahwa suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ajarlah saya satu kalimat yang akan saya ingat engkau, berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Qal qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata Musa? Ya Rabb, kullu ummah yadkhuluna hadha.
Wahai Allah, setiap manusia itu mereka mengucapkan kalimat ini. Ya, ini Nabi Allah Musa itu menginginkan satu doa yang lain, satu kalimat yang lain. Kira-kira kalimat itu mungkin bisa jadi ajimat, ya, kalimat pamungkas bagi Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah dan Allah katakan, ya Musa qul la ilaha illallah, wahai Musa ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Musa, kullu ummati yadkhuluna hadha, semua umatmu mengucapkan kalimat ini. Nabi Musa inginkan kalimat yang lain. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, lau anna samawati wal ard wa amirihinna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya seluruh yang ada di langit itu, ya, dan perbendaharaannya selain daripada aku, dan seluruh yang ada di bumi ini yang 7 lapis, ya, fi kiffah, diletakkan pada satu daun timbangan, wala ilaha illallah pada satu daun timbangan yang lain, lama alat bihinna, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dari itu semua. Subhanallah, ya. Kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi dan isinya semuanya selain daripada Allah tabaraka wa taala. Yang berikut, hadis-hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya adanya rasa malu. Kalau kita lihat tidak ada rasa malu pada diri seseorang, itu kan seenak-enaknya saja dia berbuat, ya. Dia mau berdusta di hadapan khalayak, dia mau mencuri, dia mau mengumbar auratnya, apanya, dia tidak peduli. Karena memang tidak ada rasa malu pada dirinya. Yang berikut daripada hadis-hadis yang kita bacakan ini ada bahwa di hari kiamat itu amal-amal baik dan amal-amal buruk manusia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang memang amal-amal buruknya itu disembunyikan oleh Allah, tidak ditampakkan, ditutup oleh Allah. Dan ada orang-orang yang memang semuanya dibuka oleh Allah dan dibuka di hadapan orang banyak. Sampai-sampai ada seorang imam yang bernama Ibnul Jauzi, imam besar, ya, penulis beberapa kitab besar, ya. Dan beliau punya satu karangan yang bagus itu namanya Talbisul Iblis, perangkap syaitan. Ibnul Jauzi ini beliau pernah berdoa. Kata beliau, ya Allah, kalaulah sekiranya nanti di hari kiamat itu engkau menghukumku, engkau membuka aibku, maka janganlah engkau membuka aibku di hadapan orang-orang yang dulunya aku mengajarkan kepada mereka kebaikan, ya Allah. Bukannya aku malu terhadap mereka, tetapi aku khawatir kebaikan itu ditolak oleh mereka karena kemaksiatanku. Nah, ini doa dari seorang ulama, doa yang menunjukkan bahwa mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sangat tahu bagaimana peristiwa-peristiwa hari kiamat itu. Nah, bayangkan ketika dosa-dosa manusia dibuka oleh Allah di hadapan orang banyak, bagaimana kita? Seluruh aib kita disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya aib-aib yang memang seseorang apabila belum bertaubat darinya. Tapi kalau dosa yang seseorang telah bertaubat darinya, kemudian taubatnya dipenuhi oleh Allah, maka aib itu dihilangkan oleh Allah dan bahkan diganti dengan kebaikan-kebaikan, ya. Yubaddilus sayyiatil hasanah. Allah mengganti kebaikan-kebaikan itu dengan keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kemaksiatan yang seseorang itu belum bertaubat darinya, niscaya akan ditampakkan di hari kiamat. Maka ada amalan-amalan yang seseorang kiranya dengan amalan itu Allah bisa menutup aibnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Amalan itu apa? yakni amalan menutup aib saudara muslim ketika di dunia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, atau kama jaa fil hadis. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Coba bayangkan ya. Jadi anjuran untuk menutup aib saudara muslim. Ya, kalau kita ini bukan menutup aib, malah kita cari-cari aib untuk dibongkar. Ya, cari-cari kekurangan orang untuk dibongkar, cari-cari kekurangan orang untuk dibicarakan, cari-cari ya
Nah, padahal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sebagai penutup, kita dengarkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Salam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, Rasulullah perintahkan kita untuk masuk surga. Kalau bicara tentang surga, kenikmatannya tentu sangat banyak ya, dan semua orang ingin masuk surga. Maka Rasulullah ajarkan kita cara untuk masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Artinya banyak-banyak memberikan salam. Kalau ketemu dengan orang itu memberikan salam. Jangan lisan kita berat dalam memberikan salam. Ya. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan rahim, yakni sambunglah hubungan kekerabatan. Jangan merusak hubungan kekerabatan. Hubungan kerabat, hubungan rahim itu hubungan dengan orang-orang yang ada nasab, ada hubungan darah, yaitu hubungan rahim. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang dalam keadaan yang membutuhkan makanan itu. Berilah makan. Wa sallu bil lail, dan salat malam. Salatlah di malam hari, yakni salat tahajud, salat witir. Wan nasu niyamun, salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Niscaya tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi perhatikan amal ini. Amal ini apa? Yang pertama menyebarkan salam, yang kedua menyambung hubungan silaturahim, yang ketiga memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan yang keempat adalah sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, yaitu sholat tahajud, sholat witir. Kalau tidak bisa sholat tahajud ya witir saja. Kalau tidak bisa 5 rakaat, tidak bisa 3 rakaat ya 1 rakaat, tidak apa-apa. Sholat witir itu sholat ganjil, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Kalau 5 rakaat caranya ya 1 kali dilakukan 5 kali. 5 rakaat itu tanpa salam, salamnya 1 kali saja. Tapi tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal. Jadi lakukan 5 rakaat tanpa tahiyat awal, salamnya terakhir 1 kali. Tapi kalau misalnya 3 ya bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa dilakukan dengan 3 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, tidak ada tahiyat awal. Atau bisa dilakukan dengan cara 2 rakaat salam kemudian 1. Ya, 2 rakaat kemudian 1, itu juga 3. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 salam, 2 salam. Jadi kalau mau lakukan sholat dengan 3 rakaat ya berarti 2 rakaat salam kemudian tambah 1. Tapi kalau sangat mengantuk sekali, capek ya, kadang-kadang kalau 3 rakaat pun baca Quran kayak orang ngigau, ya sudah baca 1 rakaat saja ya, bangun wudu 1 rakaat, habis itu tidur lagi, itu sholat witir ya. Nah, kalau pertanyaannya Ustadz, sholat mana yang lebih utama antara sholat witir dan sholat tahajud? Jawabnya sholat witir yang lebih utama. Jawabnya apa? Sholat witir yang lebih utama. Kadang-kadang orang karena tidak punya ilmu, dia sholat tahajud, dia tidak sholat witir. Padahal salah. Mestinya dia sholat witir. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Kata Rasulullah, innallahal witru yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan Allah mencintai witir. Ya. Nah, jadi sholat yang paling utama di malam hari itu sholat witir, bukan sholat
tahajud. Tapi kalau dia punya waktu yang luang, dia sholat tahajud, kemudian dia sholat witir. Kemudian apa? Niscaya jika seseorang dia melakukan amalan-amalan ini dengan ikhlas, penuh harapan kepada Allah, mengharapkan amal pahala dari sisi Allah, niscaya Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kalian surga dengan selamat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan amalan ini diperhatikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.